DNA, budaya, dan apapun itu hanya bisa berubah melalui 4 hal. 1, bencana alam besar-besaran. Orang yang Kludik, Poso, Kludik, Lombok, Kludik, Merapi itu nggak akan berubah apa-apa. Jadi ada bencana besar kayak mungkin tidak setingkat Nabi Nuh, tapi pokoknya kudu diajar nama Indonesia oleh bencana alam, itu baru berubah, pikirannya baru mau agak sadar-sadar. 1. Nomor 2, endemi, penyakit menular yang massal, kita akan berubah. Nomor 3, revolusi oleh pemimpinnya, bukan revolusi untuk jadi pemimpin, bukan people power untuk jadi pemimpin. Kalau people power kan ada pertentangan vertikal, bawah menggugat atas, ada mobilisasi, dan saya tidak percaya bahwa Indonesia bisa melakukan itu dan ada efektifnya, karena saya sudah punya pengalaman dengan Pak Harto tahun 98, ternyata juga jalannya sudah sangat bagus. Cuma yang rewel adalah sesama teman yang berjuang. Akhirnya ternyata mereka cuma pengen jadi menteri sebetulnya. Akhirnya saya meninggalkan semua itu kan saya sudah bilang tanggal 22 Mei 1998. Jadi saya 22 Mei setelah Pak Harto turun itu saya benar-benar keliling di desa, saya mengembangkan semua yang kira-kira dibunuh orang selama ini, misalnya tembang, lagu anak-anak. Di acara saya kan orang dolanan Mas, lepetan, jamuran. Baru kita proyeksi ke Bhinneka Tunggal Ika, kita proyeksi ke nilai-nilai yang dewasa. Tapi semua lagu-lagu anak-anak Jawa, lagu anak-anak daerah itu kita kembangkan terus, karena supaya kamu ingat Indonesia, supaya kamu jadi Indonesia lagi. Kamu ngapain cari-cari ke Amerika, ke Eropa, wong kita punya lebih lengkap. Misalnya kalau soal politik ya, pensiun politik ya gundul-gundul pajo. Kalau soal perjuangan kebudayaan ya ilir-ilir. Kalau soal menjaga harga diri ya man-paman atau semut-semut ireng gitu ya. Kalau soal supaya Anda itu selalu fresh, selalu punya etos yang tinggi, energi bagus, ya Anda pakai seluruh batok. Sebenarnya semuanya sudah lengkap, apa saja. Dari Sunan Kalijogo, Ronggo Warsito, Jayabaya, Ki Ageng Suryo Mentaraman, dan siapapun sudah sangat lengkap. Tapi kita tidak pernah berangkat menjadi Indonesia berpijak pada itu semua. Kita copy paste dari Belanda, dari Barat. Itu yang saya gelisahkan gitu ya. Nah, jadi nomor 4 Mas, jadi revolusi yang dilakukan oleh presiden. Dan revolusinya bukan revolusi fisik, tapi revolusi berpikir, revolusi mental. Dan itu revolusi mental, tapi ya nggak ngerti ternyata. Karena mental itu kan akibat dari formasi pikiran dan faham spiritualnya. Siapa manusia mesti apa, hubungannya sama alam apa, sama binatang apa, sama langit apa. Kan harus ada formasi yang dipahami ya, termasuk nanti lingkungan hidup itu di seluruh dunia tidak ada yang punya konsep seperti kita. Kemarin ada 3 profesor dari Kenya, dari Amsterdam, sama dari Nigeria datang tanya mengenai konsep Maya tentang lingkungan hidup. Sederhana, kalau bagi kami manusia itu kan buncit, jadi yang namanya binatang, alam itu kakak kita. Jadi kita tidak boleh melukai dia, kita tidak boleh merusak dia, kita harus takdim kepada alam. Karena sebelum manusia ada binatang, itu dari kakak. Sebelum binatang ada alam, berarti kakak lagi. Jadi wit-witan ini Kang Mas berarti melakukan dalam ono wit nyun sewu Kang Mas ya. Sebelum itu ada jin. Jin itu nanti ada yang spesies malaikat, ada spesies iblis, ada spesies setan. Itu dari sopo Cak? Ayo dolek ono dhewe. Wong kalian juga tidak nyari gitu kok. Makanya sudahlah. Nah, jadi lingkungan hidup sederhana. Kalau kita ambil batu bara, ambil emas, nomor 1 ya ingat siapa yang punya, kan gitu kan. Siapa minta izin sama yang punya. Makanya kalau di Jawa kan ada ruwat desa, ada